Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Meskipun warna merah, tapi Bitcoinnya tadi pagi itu sentuh di atas 105.000 dolar. Ini gila banget ya. Merahnya rasanya bullish banget ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin dan meme coin. Dan hari ini bayangkan P-Network ya, sesuai dengan perkataan di minggu lalu. Wow, bener banget ya. Ini udah 2 kali lipat dari harganya 0,5 atau 0,6 dolaran. Saat ini udah di angka 1,3 dolaran. Ini gila banget ya. Jadi dampak terhadap Bitcoin itu benar banget sesuai dengan target. Karena kalau kita lihat chartnya Bitcoin menggunakan time frame bulanan, dampak setelah halving Bitcoin itu luar biasa banget ya. Kita perhatikan di halving Bitcoin yang kedua itu tahun 2016, garis panjang biru ini udah pas terjadi halving Bitcoin. Kalian perhatikan di sini, dampak dari halving Bitcoin tersebut itu terjadi sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat di tahun 2017-nya. Yang mana membuat Bitcoin tuh kejutannya luar biasa banget, bahkan mencapai puncak tertinggi sepanjang masa pada saat itu di tahun 2017 hingga di angka 19 ribuan dolar. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga di tahun 2020, lagi-lagi halving Bitcoin tersebut berdampak ketika terjadinya tersebut sekitar 1 tahun setelahnya. Itu terjadi juga di kuartal keempat, bahkan di antara bulan Oktober sampai di bulan Desember ya, di tahun 2021. Artinya lebih cenderung ke 1 tahun setelah dari halving Bitcoin tersebut. Nah, kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun 2024, lagi-lagi Bitcoin mengalami puncak tertingginya ya diprediksikan itu di tahun ini ya, di tahun 2025. Dampak dari halving Bitcoin yang keempat yaitu di tahun kemarin, tahun 2024. Bahkan itu juga beberapa analis prediksikan bahwa jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan juga di kuartal keempat atau di kuartal ketiga tahun ini atau tahun 2025, dan menargetkan Bitcoin itu di atas 150 ribuan dolar. Makanya saya selalu katakan jangan nggak dimanfaatkan momen buy the dip gitu ya, atau lagi konsolidasi sebelum Bitcoin mengalami atau mencapai puncak tertingginya lagi untuk di tahun ini. Ini menarik banget ya, karena puncak tertingginya itu di tahun kemarin kalau nggak salah ya, di tahun 2004 itu hanya 109 ribuan dolar. Bahkan beberapa analis prediksikan bahwa Bitcoin ini bisa sentuh di atas 150 ribuan dolar. Jadi ini gila banget ya, jangan sampai pomonya udah kelihatan tinggi banget baru melakukan entry, akhirnya bukannya untung malah nyangkut gitu ya. Dan kalau ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, bang? Pakai bursa apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun. Udah tahun keempat saya pakai ini. Kenapa pakai Bitget? Karena trade-nya 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store dan withdraw juga bisa menggunakan peer-to-peer. Dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, P-Network, airdrop, dan banyak lagi beberapa altcoin dan meme coin yang kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan tidak hanya itu juga, Bitget itu nggak ada namanya maintenance, gangguan, dan lain sebagainya. Biasanya kalau di exchange lain kan ada tiba-tiba pemeliharaan sehingga tidak terganggu untuk melakukan take profit dan lain sebagainya. Di Bitget sih belum pernah saya merasakan hal tersebut ya. Mudah-mudahan tidak ada juga ya. Karena saya udah pakai ini udah lebih dari 3 tahun, mau tahun keempat saya pakai ini, pakai di Bitget ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, akhirnya kabar positif datang dari kedua negara antara Amerika Serikat dan China. Ini karena salah satu informasi yang berdampak terhadap market juga ketika Amerika Serikat memberlakukan tarif impor kepada China yang cukup fantastis dari 200% kalau nggak salah ya, yang membuat market crash, bahkan waktu itu sentuh di angka 70.000 atau 80 ribuan untuk harga Bitcoin. Dan hal tersebut menjadi positif ya dampaknya saat ini ketika mereka menyepakati tentang kesepakatan Jenewa ya. Ini kalau nggak salah kesepakatan ini tuh terjadi itu di Swiss ya, antara Amerika Serikat dan China atau Tiongkok sudah melakukan perjanjian atau pertemuan yang membahas tentang tarif tersebut, sehingga halnya positif ya, membuat kedua negara tersebut ya, dan berdampak bagi market yang cukup menarik gitu ya, terutama untuk di minggu ini ya. Bahkan ini di awal minggu ya, ini udah kelihatan banget Bitcoin tembus di atas 105.000 dolar. Menyala banget gitu kan. Dan kali ini datang dari Pi. Nah, benar banget ya. Kalian bisa lihat, Pi saat ini lagi trending topik di CoinMarketCap, bahkan peringkat nomor 2 di bawah langsung dari Bitcoin. Wah, tembusnya hari ini ya 1,3 dolaran. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Hari ini ya, kalian sesuai dengan prediksi saya di minggu lalu, ketika saya membahas tentang Pi, kalian bisa lihat, perhatikan tanda ini pioner. Kalau nggak mau nangis besok, konfirmasi tentang pendorongan dari si Pi. Ya, kalian bisa lihat hari ini itu udah 2 kali lipat dari video saya sebelumnya di angka 0,5 dolaran ya. Bahkan udah 2 kali lipat lebih. Kalau misalkan punya 10 juta aja,
Itu udah kali dua lipat, berarti 22 jutaan gitu ya. Wah, gimana nggak menyala banget gitu ya dari kenaikan dampak dari Bitcoin ini. Itu juga berdampak bagi beberapa altcoin, dan kita lihat hari ini ya, volume perdagangan dari Pi aja itu meningkat drastis. Kalau lihat dalam waktu 24 jam naik kurang lebih 500%. Ini gila banget, tembus volumenya hingga 1,4 miliaran dolar dengan market cap-nya di angka 8,86 miliaran dolar. Kan saya bilang sebelum mereka mencapai ke ATH lagi, karena ATH kan 2,98 atau kurang lebih 3 dolar. Yang mana kan itu terjadi di tanggal 26 Februari setelah pembukaan maintenance pada tanggal 20 Februarinya. Kemudian pemompan tertinggi itu di tanggal 26 dan terjadi koreksi, dan ini itu belum capai puncak tertingginya lagi. Jadi kalau misalkan untuk ke ATH lagi, dia butuh 2 kali lipat lagi dari harga hari ini ya, kurang lebih dari 2 kali lipat. Artinya apa? Potensi buat cuan dari Pi masih terbuka lebar banget. Bahkan ada beberapa juga yang masih terkunci ya, siap-siap aja sih ya yang masih terkunci sampai dengan tahun 2026, 2027. Semoga saja harganya lebih kencang dibandingkan dengan hari ini. Biasanya kan seperti Bitcoin juga hampir dominan setelah halving Bitcoin per 4 tahun sekali atau tiap tahunnya, harga Bitcoin cenderung sih lebih meningkat ya dari beberapa belas tahun yang lalu. Jadi menarik banget kan untuk disimak dari Pi sendiri. Dan kalau ada yang tanya, Bang, untuk Pi itu beli di mana sih? Saya udah ada di Bitget ya, Pi udah ada di Bitget, ada di OKX, ada Maxi Global, Get.io, dan Bitmart. Bahkan di beberapa cek juga udah ada di Lbank, XT.com, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu juga, Pi Network itu mereka berwacana ada beberapa event ya. Kalau nggak salah itu di pertengahan bulan ini, saya lupa eventnya apa namanya. Kalian bisa cek aja deh di video saya sebelumnya tentang ini, karena di konsensus 2025 ya kalau nggak salah ini, di video ini kalian bisa cek tentang apa pembaruan dari Pi yang terbaru. Dan tidak hanya itu juga, jadi konsensus ini salah satu event yang bakal dinantikan. Katanya sih si pendiri dari Pi Network sendiri ya bakal speak up gitu ya, bakal berbicara tuh jadi semacam narasumber lah ya mungkin ya di acara tersebut. Apakah bakal hadir atau seperti apa, itu gambaran desas-desusnya bakal hadir sih ya, tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Yes, selain itu juga ini informasi dari officialnya dari Pi Core Team. Ini menarik banget ya. Pengumuman ekosistem Pi itu akan dirilis itu pada tanggal 14 Mei. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Mereka bisa lihat, saksikan untuk mengetahui apa yang akan datang berikutnya. Mungkin ini adalah salah satu event yang mendongkrak harga Pi hari ini ya. Biasanya pas hari eventnya biasanya turun, tapi nggak tahu. Ini biasanya hype-nya sebelumnya ya. Hari ini atau besok itu biasanya lebih kencang daripada pas hari hanya, biasanya begitu ya. Hari hanya malah terjadi pemompan. Jadi pokoknya selamat banget kepada kalian semua yang sudah profit. Kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya dari Pi aja, perhatikan tanda ini pioner. Kalau nggak mau nangis besok, bener banget ya, ketinggalan momen ketika Pi udah kencang banget. Jadi sebelum Pi mencapai puncak tertinggi lagi, masih ada kesempatan untuk di angka 2,98 dolar atau di atas kurang lebih 3 dolaran lah ya. Target untuk lebih di tahun ini kayaknya sih kesentuh di atas 5 atau 10 dolar ya. Amin. Dan kalau ada yang tanya masih harga GCP bagaimana Bang? Harga GCP ya udah deh, itu harapan semuanya ya, mudah-mudahan bisa terjadi, tapi kayaknya agak berat banget ya. Yang realistis aja deh di angka 5, 3 ya, atau di atas 10 dolar ya, mungkin kita lihat aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan dior. Kenapa? Kalau dikualikan sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.